presentasi dari Saudari Dewi Mahutasoid yang terakhir dalam kitab Maleakhi pasal 3. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan makalah saya yang terdapat di dalam Maleakhi pasal yang ketiga dan ayat 1 sampai yang selanjutnya. Langsung saja latar belakang saya yang dapat di sini adalah persembahan persepuluhan ialah pengajaran iman yang sudah sangat berhubungan dari yang lama sampai ke yang baru. Saat ini memang sudah diingatkan kepada kita baik kepada bangsa Israel maupun kepada kita saat ini. Tentu saja untuk mengetahui masalah-masalah yang terdapat di dalam ayat ini adalah yang pertama, bangsa Israel mengabaikan firman Tuhan juga termasuk persepuluhan di dalamnya. Yang kedua, imam membagi waktu mereka untuk melayani di bait suci dan juga mereka bekerja untuk memenuhi nafkah mereka. Sedangkan yang ketiga, mereka atau bangsa Israel lalai dalam memberikan persepuluhan sehingga pelayanan di bait suci terbengkalai. Sedangkan yang keempat, masalahnya ialah di sana bangsa Israel mengalami krisis ekonomi. Adapun kondisi politik saat itu ialah bangsa Israel ditawan saat itu dalam masa pembuangan. Sedangkan kondisi sosial di sana, bangsa-bangsa lain ini ingin menjatuhkan bangsa Israel karena pada saat itu ada bangsa Edom dan bangsa Arab yang berusaha mengambil keuntungan mereka. Dan pada saat itu juga bangsa-bangsa Israel itu sangat seperti melazimkan perceraian, perzinahan yang terjadi pada saat itu. Dan juga mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa Edom, bangsa Arab, sehingga di sana kita melihat sangat mempengaruhi hubungan mereka dengan Tuhan. Dan juga pada saat itu bangsa Israel menyembah Allah-Allah lain. Yang ketiga, kondisi ekonomi pada saat itu pasca pembuangan bangsa Israel saat itu, bangsa Israel sangat mengalami kesulitan ekonomi. Mereka mengalami kekeringan karena hasil panen mereka itu tidak mencukupi setiap kebutuhan mereka. Langsung saja konteks jauhnya ialah persembahan persepuluhan ini sudah dilakukan oleh yang kita tahu adalah Bapak Abraham. Abraham saat itu ketika dia pergi berperang, dia merampas dan dia mengalami kemenangan, dia tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara ia memberikan persepuluhan. Dia pergi kepada Imam Melkisedek, yang kita tahu bahwa Imam Melkisedek adalah imam yang sangat tinggi. Dia memberikan persepuluhannya, dia menemui imam itu dan dia memberikannya dengan ucapan syukurnya. Dan juga kita tahu yang kedua ialah tokohnya yang memberikan persepuluhan, yaitu Yakub. Yakub juga memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Jadi antara Abraham dan Yakub, mereka memberikan persepuluhan bukan karena mereka bernazar ataupun bukan karena sumpah, melainkan pemberian persepuluhan yang mereka lakukan pada saat itu yang dengan ucapan syukur mereka dengan hati dan mereka dengan memang sungguh-sungguh untuk memberikannya kepada Tuhan karena memang juga Tuhan bukan mereka sebelumnya. Dan konteks singkatnya ialah pada saat ini Maleakhi menuliskan bahwa Allah sangat mengasihi bangsa Israel sekalipun mereka tidak mengerti bahwa Allah mengasihi mereka. Yang kedua, Israel telah menghina Tuhan. Yang ketiga, Allah tidak menerima persembahan Israel karena mereka sudah melakukan kejahatan dengan kawin campur, dengan berhala dan sebagainya. Kedua, yang keempat, Tuhan akan datang tiba-tiba. Pada saat itu banyak perkataan bahwa Tuhan memaklumi kejahatan mereka karena sepertinya mereka melihat Tuhan itu seperti tidak ada bersama mereka. Jadi kejahatan yang mereka lakukan itu seperti biasa saja. Lanjut, ucapan yang kelima itu bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Itu adalah harapan Tuhan agar bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Adapun tafsiran ayat ialah yang pertama, ayat yang pasal 37, bangsa Israel menyimpang dari ketetapan Tuhan. Jadi pada saat itu Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel agar mereka mengikuti ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah berikan melalui pemberian yang seharusnya mereka berikan kepada bait suci, malah mereka melalaikannya. Hukum Taurat itu diberikan pada saat itu kepada Musa dan juga kepada para imam dan nabi. Hukum Taurat itu ada untuk mendisiplinkan setiap kehidupan masyarakat Israel, bangsa Israel saat itu, dan juga menertibkan perilaku mereka. Sehingga Taurat ini juga sebenarnya untuk dapat mengetahui sebenarnya mana sih yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilakukan. Jadi sepertinya
Taurat ini untuk menyingkapkan segala perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi hukum Taurat ini jangan sampai diabaikan oleh bangsa Israel saat itu, karena itu adalah sebuah pelanggaran. Bahkan yang kedua, pelajaran saya pada ayat pasal yang ketiga ayat 8 mengabaikan persembahan khusus dan persekutuan. Jadi kita tahu persembahan persekutuan itu adalah milik Allah, dan kadang-kadang cenderung juga kita melakukannya. Kita tidak sadar dari melakukannya bahwa persekutuan itu seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Kita kebanyakan seperti pura-pura nggak tahu bahwa itu sebenarnya milik Tuhan. Berkat yang kita terima, yang sudah Tuhan percaya kepada kita, seharusnya kita kembalikan. Jadi jangan sampai persembahan yang harusnya khusus itu kepada Tuhan, kita mengabaikannya dan kita hanya menikmati sendiri persembahan itu. Dan pernyataan ini juga banyak sekali, seperti di sini ada pada ayat ini, dapatkah manusia terus-menerus melampaui Allah? Sebenarnya bangsa Israel sudah melampaui Allah. Karena apa? Ketika Tuhan memberikan, mereka menikmatinya sendiri, mereka nggak memberikan yang menjadi milik Tuhan. Padahal Tuhan hanya minta sepersepuluhnya. Lalu pada ayat 9 itu menjelaskan untuk bagi orang yang merampok milik Allah. Untuk ini sebenarnya keputusan ilahi. Karena apa? Untuk ini seperti sebuah peringatan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika mereka tidak memberikan persepuluhan, mereka akan susah mendapatkan berkat. Sepertinya kutuk ini adalah penghalang berkat kepada mereka. Jadi ketika kita lihat kondisi bangsa Israel yang sulit dalam menerima berkat, kita tahu bahwa itu karena adanya kutuk yang diberikan Tuhan kepada mereka, karena mereka tidak taat dalam memberikan persepuluhan. Jadi bangsa Israel di sini mencoba seperti memperdaya Allah melalui persepuluhan dan tidak membayarnya sama sekali, dan mereka tidak membayar seharusnya yang mereka bayar. Akibat tersebut mereka menjadi mendapatkan pelanggaran dan mereka tidak melakukan ketaatan tersebut. Jadi di sini bangsa ini kena kutuk karena mereka mengikuti mereka sendiri. Mereka seolah-olah tidak tahu bahwa berkat mereka terima itu untuk persembahan juga untuk rumah Tuhan. Lanjut saja pada ayat 10 sampai 12. Di sini perintah Tuhan untuk memberi dengan setia. Di sini Allah mengingatkan kepada bangsa Israel agar mereka kembali memberikan persepuluhan mereka dengan memberikannya dengan setia. Jadi ketika mereka memberikan sekali, seharusnya mereka terus menerus to be continue. Mereka harus memberikan bukan hanya sekali, atau mereka udahlah sekali saja, besok-besok tidak usah lagi, atau kalau tidak lagi. Padahal Tuhan memberikan berkatnya setiap hari, selalu memberikan mencurahkan berkatnya. Padahal persepuluhan ini tidak boleh hanya sebagian atau tidak utuh. Karena dengan demikian kita menipu Allah, seolah tidak tahu karena persepuluhan adalah milik Allah dan itu untuk kaum Lewi. Lalu persepuluhan ini dialamatkan pada ayat 10 ini dialamatkan di rumah Tuhan atau untuk perbendaharaan rumah Tuhan, bukan untuk Allah sebenarnya. Jadi untuk persembahan rumah Tuhan dan juga untuk kaum Lewi, sehingga perbendaharaan di rumah Tuhan itu tercukupi, terberkati karena persepuluhan yang diberikan oleh bangsa Israel pada saat itu. Adapun tujuan memberikan persepuluhan ini untuk menafkahi suku Lewi dan juga untuk memperlengkapi bait suci. Akibat dari kita memberikan persepuluhan, bangsa Israel akan menerima berkatnya. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di langit untuk mencurahkan berkat kepada kita. Jadi kalau kita memberikan persepuluhan, Tuhan pun juga akan membukakan berkat kepada kita, dan juga kita akan menerima berkat yang kelimpahan. Jadi ketika kita memberikan, jangan sampai ada orang yang berpikir bahwa ketika kita memberikan kepada Tuhan kita akan menjadi miskin. Tidak, malah justru ketika kita memberikan, Tuhan akan membukakan tingkap di langit untuk kita, untuk selalu dicurahkan yang berkat. Nah, Tuhan juga menjaga sumber penghasilan kita. Jadi kalau kita menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Bukan hanya sekali Tuhan memelihara kehidupan kita, namun terus menerus Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Nah, lanjut pada bagian kesimpulan. Di sini saya memberikan kesimpulan bahwa kita meyakini menyatakan pada pasal yang ketiga menyatakan bahwa bangsa Israel lalai dalam memberikan persepuluhan mereka. Meskipun demikian, bangsa Israel tetap dikasihi Allah sekalipun mereka tidak tahu bahwa Allah mengasihi mereka. Jadi di sini
kita menaiki mengajak bangsa Israel dan Tuhan agar mereka kembali kepada Tuhan dengan cara memulihkan kerohanian mereka melalui persembahan ini. Jadi tidak hanya kepada seluruh suku, melainkan juga sampai kepada pelayan Tuhan dan Lewi. Bangsa Israel di sini kelihatannya meragukan pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak memberikan persekutuan. Kalau misalnya mereka memberikan persekutuan, berarti mereka tahu bahwa ada sumber yang akan mengembalikan atau memberikan juga terus menerus kepada mereka. Jadi kita bangsa Israel sebenarnya bertanggung jawab atas kehidupan Lewi, karena bangsa Lewi itu tidak menerima apa-apa. Jadi ketika bangsa Israel memberikan persekutuan, itulah yang menjadi berkat dan kehidupan kepada mereka. Jadi aplikasinya kepada kita semuanya, biarlah kita menjadi hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, orang Kristen yang percaya, kita tidak lupa memberikan persekutuan kita. Karena itu untuk perlengkapan di gereja-gereja, untuk menafkahi setiap pelayan Tuhan, untuk memberikan kehidupan kepada pelayan kita. Maka terima kasih, mungkin itu saja. Biarlah kita semua diingatkan kembali, kita tetap tidak lupa memberikan persekutuan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih presentasi dari saudara kita dari Mangkasoi. Kami ucapkan Shalom.